As a vampire, you will gain new powers, but also a weakness to sunlight. With each passing day that you do not feed, that weakness will become more deadly, but your powers will also become stronger. Saat membahas tentang Werbeast, kita pernah menyinggung soal vampir. Salah satu cara mengobati lycanthropy adalah dengan cara berubah menjadi vampire lord. Sama seperti Werbeast, vampir merupakan akibat dari penyakit. Penyakit yang menyebabkan seseorang berubah menjadi vampir disebut vampirisme, yang disebabkan oleh beberapa strain virus yang berbeda. Penyakit ini juga berasal dari seorang Daedric Prince. Dalam hal ini adalah Molakbal, Daedric Prince of Domination. Vampir juga banyak memiliki pro dan kontra, karena ada kelebihan dan kelemahan bagi orang yang menjadi vampir. Selain itu, masyarakat juga hampir semuanya tidak bisa menerima keberadaan vampir dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang vampir. Sebagai pengantar sebelum kita membahas tentang Molakbal, Daedric Prince of Domination. Kita akan membahas mulai dari asal-usul dan karakteristik vampir, jenis-jenis vampir, klan-klan vampir, serta bagaimana kehidupan mereka di setiap wilayah dan kebudayaan di Tamriel. Vampir adalah makhluk preternatural yang dianggap sebagai mayat hidup. Mereka mengkonsumsi darah dari makhluk hidup lainnya. Terlepas dari baik atau jahatnya vampir di Tamriel, mereka tetap dianggap sebagai abomination atau suatu hal yang buruk. Vampir ini dianggap sebagai mayat hidup terkutuk. Karena, berbeda dari mayat hidup pada umumnya, banyak dari mereka yang berubah menjadi vampir ketika masih hidup. Mereka menjadi mayat hidup melalui kutukan vampirisme. Vampir bisa ditularkan melalui darah. Penyakit-penyakit vampirisme yang bisa ditularkan antara lain adalah porphyric hemophilia, sanguiner vampiris, dan noxiphilic sanguivoria. Mereka menular dari bekas gigitan atau cakaran dari vampir. Ketika seseorang terinfeksi vampirisme, mereka tidak akan mengalami gejala selama 72 jam. Dalam kurun waktu 72 jam itu, vampirisme ini sangat mudah untuk diobati, sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Melebihi dari itu, vampirismenya sudah sulit diobati dan ia sudah sepenuhnya menjadi vampir. Orang yang menjadi vampir akan menjadi haus darah. Walaupun vampir ini abadi dan bisa hidup tanpa harus mengonsumsi darah, mereka akan menjadi lemah dan liar apabila kekurangan asupan darah. Ada beberapa vampir menjadi kuat jika tidak mengonsumsi darah, tetapi lama-kelamaan mereka akan menjadi liar dan sulit mengendalikan pikiran mereka. Mengkonsumsi darah bisa menjaga penampilan seorang vampir. Mereka akan terlihat lebih normal, tidak seperti monster. Vampir pada umumnya memiliki kulit yang pucat, dengan mata menyala berwarna merah atau oranye. Kulit vampir sangat rentan terhadap sinar matahari. Keparahan dari dampak sinar matahari ini berbeda-beda, tergantung strain atau jenis vampirismenya dan jumlah asupan darah mereka saat itu. Mereka juga memiliki gigi taring yang panjang dan tajam. Ada yang memiliki 2 dan ada yang memiliki 4 gigi taring. Selain abadi, para vampir juga kebal terhadap semua penyakit, kecuali penyakit tersebut adalah kutukan atau berasal dari sihir yang kuat. Selain melalui gigi taring, vampir juga bisa menghisap darah seseorang melalui sihir yang disebut blood magic. Vampir sangat lemah terhadap api, baik itu yang natural maupun berasal dari sihir. Ketika dibunuh, seorang vampir akan berubah menjadi abu meskipun tidak dibakar. Abu dari vampir ini merupakan bahan yang bisa digunakan untuk membuat ramuan dan racun. Ketika seorang vampir memasuki tempat ibadah bagi Hydra atau Divines, mereka akan merasakan rasa sakit. Senjata yang terbuat dari perak dinilai lebih efektif melawan vampir. Kelemahan dan kekuatan tiap vampir bisa berbeda, tergantung dari garis keturunan dan jenis vampirisme yang menginfeksi mereka. Darah vampir bisa digunakan untuk menyembuhkan racun. Darah ini bertindak sebagai agen lawan bagi racun, mirip seperti antidot. Selain racun, darah vampir juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang menular melalui darah, seperti penyakit demam osteoarthritis. Tetapi dengan menyuntikkan darah vampir ke dalam tubuh, seseorang tentunya akan terinfeksi oleh vampirisme. Walaupun dianggap sebagai mayat hidup, pernah ada seorang vampir yang menikah dan memiliki keturunan. Seorang orc bernama Agronak Gromalok memiliki ayah seorang vampir dari ras imperial. Agronak memiliki kulit yang pucat, berwarna abu-abu, tidak seperti orc pada umumnya. Karena warna kulitnya ini, ia diberikan julukan The Grey Prince. Karena ayahnya seorang vampir, Agronak memiliki peningkatan kecepatan dan resistensi terhadap sihir. Ia bergabung ke Imperial City Arena di Cyrodiil dan menjadi Grand Champion di sana. Jiwa seorang vampir yang meninggal akan dibawa ke alam Oblivion bernama Cold Harbor. Alam ini adalah plane milik Molakbal, Daedric Prince of Domination. Molakbal adalah Daedric Prince yang menurunkan penyakit vampirisme ke Nirn. Buah tulisan yang berjudul Opusculus Lamae Balta Mezamorti menjelaskan bahwa vampirisme pertama kali muncul di Nirn. Vampirisme ini diciptakan oleh Molakbal, Daedric Prince of Domination, pada masa Meretic Era. Diceritakan bahwa Molakbal tidak menyukai Arke yang sangat membanggakan spirnya, yaitu siklus kehidupan dan kematian. Molakbal turun ke Nirn dan memperkuat seorang priest of Arke bernama Lamae Belfag. Pada saat itu, manusia yang ada di Tamriel adalah ras Nid. Setelah dilakukan
oleh Mulakbal, Lamae ditemukan dan dirawat oleh sebuah kelompok nomad. Luka-luka di tubuh Lamae tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Kelompok nomad tersebut merasa ada yang janggal dan memutuskan untuk mengkremasi tubuh Lamae. Saat dibakar, Lamae bangkit dan membunuh semua orang nomad tadi. Lamae kemudian menyebarkan vampirisme di Tamriel, mengejek Sphere milik Arkay. Lamae Belfac juga dikenal dengan nama Lamae Bal. Vampir yang mendapatkan vampirismenya langsung dari Mulakbal dinamakan The Daughter of Cold Harbor. Sesuai namanya, hanya wanita yang bisa mendapatkan vampirisme langsung dari Mulakbal. Selain Lamae, banyak orang-orang lain yang mendapatkan vampirisme langsung dari Mulakbal, menciptakan garis keturunan vampir baru. Ada kepercayaan lain yang menceritakan bahwa vampirisme tidak berasal dari Mulakbal, melainkan diciptakan oleh para mortal yang bereksperimen dengan sihir. Masyarakat Iliak B percaya bahwa vampirisme terjadi karena artefak sihir atau kutukan dari penyihir. Sedangkan Tribunal Temple de Morrowind menyalahkan masyarakat dari barat Tamriel terhadap penciptaan vampirisme ini melalui praktik nekromansi mereka. Vampirisme juga bisa didapatkan dari alkemi. Pada tahun 582 di masa Second Era, seorang anggota institusi penyihir yang bernama College of Sapiarch mereproduksi efek porphyric hemophilia melalui alkemi. Ia menciptakan sebuah ramuan dan memberikannya kepada seorang pelaut yang terjangkit demam osteochondritis. Pelaut tersebut berhasil sembuh, tetapi menjadi lebih haus darah seperti vampir pada umumnya. Seorang alkemis bernama Lady Esenia berhasil menggunakan alkemi untuk menciptakan strain vampirisme baru yang bernama Chaotica Vampiris yang mengubah pengidapnya menjadi vampir bernama Blood Knights. Strain vampirisme ini hanya bisa mempengaruhi orang yang sudah mengidap vampirisme. Vampir yang terjangkit Chaotica Vampiris ini tidak bisa menahan insting dasar vampirisme mereka. Seseorang yang mengidap salah satu strain vampirisme bisa disembuhkan menggunakan obat-obatan atau sihir pada 72 jam pertama. Setelah 72 jam, mereka akan menjadi vampir secara penuh dan tidak bisa diobati menggunakan pengobatan konvensional. Ada beberapa cara menyembuhkan vampirisme yang sudah parah. Cara pertama adalah dengan meminta langsung kepada Mulakbal di kuil-kuilnya. Mulakbal akan memerintahkan vampir tersebut untuk melakukan sesuatu. Jika vampir itu berhasil, Mulakbal akan mengangkat vampirismenya. Mulakbal menyembuhkan vampirisme itu melalui kerjasama dengan Vermina, Daedric Prince of Nightmare. Vermina akan memberikan sebuah mimpi buruk yang digambarkan sebagai mimpi yang sangat menyakitkan, di mana mereka disayat oleh ribuan pisau dari dalam tubuh mereka. Beberapa bentuk vampirisme bisa disembuhkan dengan cara membunuh Bloodfather mereka. Bloodfather adalah orang yang menginfeksi mereka dengan vampirisme. Ketika Bloodfather ini dibunuh, semua anggota klannya akan sembuh dari vampirisme. Selain itu, ada sebuah metode yang dipercaya bisa menyembuhkan vampirisme, yaitu dengan berendam di air yang sudah dicampur dengan garam misterius bernama Purge Blood Salts. Para penyihir di Iliak B berhasil menciptakan ramuan untuk menyembuhkan vampirisme. Ramuan ini dibuat menggunakan bahan-bahan alkemi yang sangat langka seperti blood grass dan abu dari seorang vampir yang kuat. Lemak troll juga dirumorkan bisa menyembuhkan vampirisme. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencegah vampirisme adalah dengan meminum ramuan yang mengubah darah seseorang menjadi beracun. Ketika seorang vampir menghisap darah ini, ia akan mati. Metode ini sudah hilang dan tidak diketahui kejelasannya. Valion, seorang penyihir yang tinggal di Skyrim pada masa Fourth Era, menemukan sebuah metode penyembuhan vampirisme melalui ritual. Ritual ini melibatkan sebuah Black Soul Gem yang sudah diisi dan sebuah mantra untuk memanggil kekuatan dari Oblivion. Detail ritual ini hanya diketahui oleh Valion. Cara lain untuk menyembuhkan vampirisme adalah dengan cara mengidap lycanthropy milik Hirsch. Ketika seseorang sudah sepenuhnya memiliki darah lycanthropy, ia akan sembuh dari vampirisme miliknya. Ada beberapa jenis atau subtipe vampir yang diciptakan dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa subtipe ini antara lain adalah yang pertama, Pure-Blooded Vampire, atau vampir berdarah murni. Vampir yang mendapatkan vampirismenya langsung dari Mulakbal dikenal dengan nama Pure-Blooded Vampire, atau vampir berdarah murni. Vampir berdarah murni memiliki kekuatan yang lebih besar dari vampir biasa. Mereka juga memiliki status sosial yang lebih tinggi di kalangan para vampir dan memandang rendah mereka yang tidak memiliki darah murni. Vampir berdarah murni ini kemungkinan besar adalah sumber dari berbagai strain vampirisme yang ada di setiap garis keturunan, karena Mulakbal memberikan strain vampirisme yang berbeda antar orang yang menjadi pure-blooded vampire. Yang kedua adalah Vampire Lords. Vampire Lords adalah wujud vampir yang berbentuk monster kelelawar, tetapi berbeda dengan Werebat. Kemampuan untuk berubah menjadi Vampire Lords ini diberikan oleh Mulakbal kepada beberapa garis keturunan saja. Para vampir berdarah murni di klan Volkihar memiliki kemampuan ini. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan kemampuan ini. Mereka harus mendapatkan vampirisme langsung dari seorang Vampire Lords. Hanya orang kuat saja yang bisa menahan dan mengendalikan kekuatan yang diberikan ini. Selain itu, jika orang memiliki keturunan seorang Vampire Lords, maka mereka juga akan lebih mudah menahan, menerima, dan mengendalikan kekuatan ini. Vampire Lords ini dianggap sebagai stadium akhir dari vampirisme, di mana seorang vampir bisa melakukan shape-shifting atau perubahan wujud. Stadium akhir dari strain vampirisme yang berbeda memiliki wujud yang berbeda juga. Contohnya adalah seorang vampir bernama Major the Ancient yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi gargoyle.
Yang ketiga adalah Blood Science. Blood Science adalah wujud vampir yang didapatkan oleh para keturunan Lama Ebal. Vampir keturunan Lama Ebal harus mengikuti ritual yang bernama Rite of the Scion untuk bisa berubah menjadi Blood Scion. Ritual ini mengharuskan seseorang untuk mengganti darah mereka dengan darah milik Lama Ebal. Blood Scion ini memiliki kekuatan yang menandingi Vampire Lords. Sama seperti Vampire Lords, Blood Scion juga semakin kuat seiring banyaknya darah yang mereka konsumsi. Beberapa Blood Scion tidak memiliki kelemahan terhadap api seperti vampir pada umumnya. Yang keempat adalah Blood Knights. Blood Knights adalah wujud vampir yang didapatkan ketika mereka sudah menyerap kekuatan dari vampir-vampir lain. Mereka lebih besar, kuat, dan cepat dibandingkan vampir biasa. Blood Knights sangat sulit menahan insting vampir mereka, menjadikan mereka lebih liar dan buas. Mereka biasanya menjadi bawahan para Vampire Lords. Blood Knights juga bisa didapatkan melalui alkemi dengan menggunakan bahan bernama Azure Plasm sebagai katalis. Strain vampirisme Blood Knights ini dinamakan Chaotica Vampiris. Yang kelima adalah Blood Fiends. Blood Fiends adalah vampir yang liar. Para vampir ini menjadi Blood Fiend ketika mereka tidak mengkonsumsi darah dan menjadi sangat kelaparan. Karena rasa lapar ini, mereka kehilangan kewarasan mereka dan menjadi liar. Sebuah artefak bernama Lightless Remnant bisa digunakan untuk mengubah seorang mortal menjadi Blood Fiend. Salah satu bentuk dari Blood Fiend ini adalah Hero Fiend, yaitu vampir liar yang terbentuk ketika seseorang terpapar oleh Hero Storm. Hero Storm adalah sebuah badai sihir yang diciptakan oleh seorang penyihir dari Ice Ridge Coven menggunakan dark magic dan alchemy. Ada banyak klan dan garis keturunan vampir di Narn. Beberapa klan dan garis keturunan vampir ini adalah yang pertama, garis keturunan Lamai. Garis keturunan Lama Ebal mengidap vampirisme dengan strain Noxiphilix sanguivoria. Mereka tidak terbakar atau mengalami kelemahan ketika terkena sinar matahari. Mereka menjadi lebih kuat ketika malam hari. Sama seperti Lamai, garis keturunannya sangat membenci Arche dan Molakbal. Yang kedua adalah Wet Fang. Wet Fang adalah klan vampir dari Black Marsh yang menangkap korban mereka hidup-hidup dan menahan mereka dalam kondisi koma menggunakan sihir. Ketika korbannya dalam kondisi koma, mereka dengan leluasa menghisap darah para korban mereka ini. Yang ketiga adalah Vakasuksal atau Sun Eaters. Sun Eaters adalah klan vampir yang menyembah Sithis. Mereka tinggal di kuil yang bernama Teeth of Sithis, yang merupakan kuil terbesar untuk Sithis di Blackmarsh. Mereka dipimpin oleh seorang priestess Sithis bernama Suxaltse. Yang keempat adalah klan vampir di Cyrodiil. Hanya ada satu klan vampir yang diketahui ada di Cyrodiil dan namanya sudah hilang. Para vampir di Cyrodiil ini lebih berbudaya dan beradab dibandingkan para vampir lain. Mereka menyebut kelompok mereka dengan nama The Order. Mereka menyembah Molakbal dan Clavicus Vile, The Prince of Bargains. Para anggotanya bersumpah untuk tidak mengungkapkan diri mereka atau The Order kepada publik. Mereka juga harus selalu berusaha untuk mengumpulkan kekuatan, status sosial, dan kekayaan. The Order ini tidak memiliki organisasi yang baik ataupun otoritas yang memimpin mereka. Yang kelima adalah The Crimson Scar. The Crimson Scars adalah grup assassin yang memisahkan diri dari The Dark Brotherhood pada tahun 421 di masa Third Era di Cyrodiil. Anggota dari The Crimson Scars ini semuanya merupakan seorang vampir. Mereka menyembah Sithis dan percaya bahwa Sithis menginginkan para vampir untuk menjadi pemimpin Dark Brotherhood. Mereka merencanakan kudeta dengan cara mengubah satu persatu anggota Dark Brotherhood menjadi vampir. Tetapi upaya kudeta ini terbongkar dan kelompok mereka berhasil dieliminasi oleh Dark Brotherhood. Yang keenam adalah Hollow Fang Clan. Hollow Fang Clan adalah klan vampir kajet yang menetap di Elsewhere pada masa Second Era. Mereka menyembah Sangin sebagai dewa darah. Anggota klan ini sangat profisien dalam menggunakan sihir darah dan alkemi. Klan ini berhasil dikalahkan oleh kelompok adventurer Undaunted. Yang ketujuh adalah Tenar Zalfit atau Night Stalkers. Night Stalkers adalah klan vampir kajet kuno yang menetap di wilayah Anekina di Elsewhere. Mereka tinggal di sebuah kuburan bernama Tenar Zalfit Ossuary dengan dipimpin oleh seorang clan mother. Mereka hidup berdampingan dengan sebuah kota kajet bernama Orcrest. Para penduduk memberikan sesembahan darah kepada mereka. Sebagai gantinya, para vampir ini akan menjaga kuburan tersebut dari ancaman luar maupun dalam. Ketika terjadi sebuah epidemi bernama Knehaten Flu, para penduduk banyak meminta tolong kepada vampir ini. Akhirnya mereka mengobati flu tersebut dengan cara mengubah para penduduk menjadi vampir. Karena flu ini menghabisi para penduduk Orcrest, mereka tidak bisa lagi memberikan sesembahan darah kepada Tenar Zalfit. Akhirnya, para vampir ini mengkonsumsi darah hewan-hewan di sekitar tempat tinggal mereka yang memiliki darah tipis. Karena darah yang mereka konsumsi adalah darah tipis, kekuatan mereka melemah. Sampai pada akhirnya, sebuah kelompok necromancer menyerang kuburan Tenar Zalfit Ossuary dan berhasil membunuh clan mother mereka, menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di sana. Akhirnya terjadi perpecahan antara kelompok vampir yang ingin mengkonsumsi darah orang dan vampir yang ingin tetap mengkonsumsi darah binatang. Pada akhirnya, kelompok pasifis yang ingin tetap mengkonsumsi darah binatang berhasil menguasai kembali Tenar Zalfit Ossuary. Yang kedelapan adalah klan-klan di Iliac Bay. Iliac Bay adalah sebuah wilayah teluk yang berada di provinsi High Rock dan Hammerfell. Ada beberapa klan vampir di Iliac Bay yang memiliki spesialitas dan kekuatan berbeda.
Garis keturunan ini antara lain adalah Antots, Gerlivi, Arvenu, Kulari, Derezi, Montalion, Selenu, Frave, dan Vrasev. Setiap klan memiliki wilayah mereka masing-masing dan memiliki rivalitas dengan klan lainnya. Para vampir di Iliad B ini akan sembuh dari vampirismenya ketika Bloodfather atau orang yang pertama menginfeksi mereka mati atau terbunuh. Kelompok penyihir Glenmorel Coven juga ada beberapa yang merupakan seorang vampir. Para vampir dari Glenmorel Coven ini tinggal di kota-kota High Rock dan membaur dengan masyarakat. Yang kesembilan adalah House Ravenwatch. House Ravenwatch adalah kelompok vampir yang menetap di wilayah Ravenspire di High Rock. Mereka adalah kelompok altruistik yang dipimpin oleh seorang Altmer bernama Veranges Ravenwatch. Mereka mengikuti sebuah kode yang melibatkan konsep kehormatan, penjagaan, jiwa yang mulia, dan penahanan diri. Tujuan utama mereka adalah menggunakan kekuatan vampir mereka dengan penuh tanggung jawab untuk membantu orang lain. Mereka hanya boleh mengisap darah dari orang yang memberikan mereka izin atau dari penjahat seperti bandit dan kultis. Mereka dilatih untuk mengendalikan hasrat dan insting vampir mereka. House Ravenwatch juga memantau klan dan garis keturunan vampir lainnya agar tidak berbuat onar. Mereka menerima semua vampir, terlepas dari keturunan mereka, selama mereka mau mengikuti kode yang telah ditetapkan oleh Veranges Ravenwatch. Yang ke-10 adalah House Montclair. Pada pertengahan masa Second Era, di wilayah Ravenspire di High Rock, seorang bangsawan bernama Baron Wylan Montclair berusaha menyembuhkan istrinya dari suatu penyakit menggunakan artefak Aelet bernama Lightless Remnant. Bukannya menyembuhkan, artefak ini malah mengubah semua anggota keluarga Montclair menjadi vampir. Tidak seperti House Ravenwatch, House Montclair percaya bahwa vampir adalah makhluk superior dan mereka berusaha menguasai Ravenspire. Tetapi usaha mereka ini berhasil digagalkan oleh kerjasama dari pemerintah Ravenspire, bangsawan dari kerajaan Shornhelm, dan The Vestige, yang merupakan karakter utama di game The Elder Scrolls Online. Yang ke-11 adalah The Sisters. The Sisters adalah sebutan bagi strain vampirisme unik yang diturunkan oleh garis keturunan milik vampir bernama Seraphine yang berada di High Isle, di wilayah Kepulauan Sisters. Orang yang terinfeksi vampirisme dari Seraphine akan mengalami tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Pada tahun 582 di masa Second Era, seorang master healer bernama Viralain dari kelompok Society of the Steadfast melakukan eksperimen terhadap veteran yang mengikuti perang bernama Three Banners War. Viralain menangkap Seraphine dan menahannya di bawah markas mereka di Steadfast Manor. Ia menggunakan darah Seraphine untuk menyembuhkan penyakit pasien-pasien yang menjadi subjek eksperimennya. Tetapi, alih-alih disembuhkan, para korban merasakan kecemasan dan mimpi buruk yang berulang, sama seperti gejala awal vampirisme milik Seraphine. Eksperimen ini akhirnya terbongkar. Semua subjek eksperimennya disembuhkan. Seraphine kemudian dibebaskan dan mulai mencari penyembuhan untuk vampirismenya. Yang ke-12 adalah klan-klan di Morrowind. Kaum Dunmer sangat membenci nekromansi, termasuk vampirisme. Kelompok Ordinator dan Boyan Armigers di Morrowind bertugas untuk memburu para vampir yang ada di Morrowind sampai hampir punah. Tetapi, masih ada beberapa klan vampir yang bertahan di Morrowind, seperti klan Batogorgon yang bisa mengubah bentuk tubuh mereka menjadi makhluk apapun. Kemudian, ada klan Diodata yang bisa melihat dari mata vampir lainnya, bahkan sampai melihat dari mata non-vampir jika vampir tersebut memiliki kekuatan yang besar. Selanjutnya ada klan Korgari atau Karath yang tidak memiliki kelemahan para vampir umumnya seperti matahari, tempat suci, dan senjata perak. Klan Korgari ini memiliki kekuatan panas dan api. Mereka bisa berubah menjadi api dan melakukan teleportasi melalui api. Klan Korgari membutuhkan darah dari vampir klan Deodata untuk bertahan hidup. Selain itu, ada klan Quara yang sangat agresif ketika berburu mangsa. Berbeda dengan klan Berne yang sangat tertutup dan tersembunyi dalam memburu mangsanya. Terakhir, ada klan Aundae yang beranggotakan para penyihir. Mereka menggunakan sihir gelap dan kekuatan vampirisme mereka untuk menghipnotis dan menjebak mangsa mereka. Di Red Mountain sendiri ada makhluk bernama Ash Vampire atau vampir abu. Ash Vampire ini merupakan makhluk ciptaan Dagoth Earth. Mereka tidak memiliki kesamaan atau hubungan apa-apa dengan vampirisme lain yang ada di Tamriel. Yang ke-13 adalah klan Volkihar. Klan Volkihar adalah klan vampir yang dipimpin oleh Lord Harkon. Istri Lord Harkon, Valerica, dan anaknya Serana merupakan Daughters of Cold Harbor yang mendapatkan vampirisme mereka langsung dari Molakbal. Mereka tinggal di wilayah Skyrim. Mereka tidak terbakar di bawah sinar matahari, hanya saja mereka dilemahkan olehnya. Mereka memelihara anjing yang berjenis Deathhounds untuk menjaga kastil mereka dan dibawa berburu. Beberapa anggota klan Volkihar bisa berubah menjadi Vampire Lords dan bisa mensummon gargoyle. Mereka menyimpan troll atau tahanan untuk dipelihara dan diminum darahnya secara terus-menerus. Yang ke-14 adalah Snowbrood. Pada masa First Era, ada sebuah klan vampir di Skyrim bernama Snowbrood. Mereka membangun sebuah kastil bernama Castle Thorn. Mereka membangun kastil tersebut dengan cara memperbudak warga sekitar. Setelah dipekerjakan, mereka menghisap darah para warga sampai habis dan mengembalikan mayat mereka ke desa mereka. Setelah kastil mereka selesai,
para Snowbird ini mulai mengurangi aktivitas mereka. Mereka menyerang desa sekitar mereka beberapa tahun sekali. Pada tahun 1030 di masa First Era, seorang Altmer bernama Lady Ingerian dari Glendireni datang ke desa di sekitar Castlethorn dan bertemu dengan pemimpin mereka. Lady Ingerian menjanjikan bahwa ia bisa membunuh semua vampir yang ada di Castlethorn. Bagi gantinya, ia meminta kepemilikan kastil tersebut. Para penduduk setuju dengan tawaran Lady Ingerian. Lady Ingerian akhirnya berhasil membunuh semua vampir Snowbird di Castlethorn dan menjadi pemilik baru kastil tersebut. Yang ke-15 adalah Night Hollow. Night Hollow adalah klan vampir yang tinggal di Black Ridge, jauh di bawah tanah. Mereka menemukan sebuah artefak bernama Dark Heart, yang dipercaya merupakan bagian dari Heart of Lorkhan. Mereka mendapatkan kekuatan dan nutrisi dari Dark Heart ini. Karena lama mendapatkan nutrisi dari Dark Heart, mereka tidak bisa lagi mendapatkan nutrisi dari darah, dan hanya bisa bergantung pada Dark Heart. Yang ke-16 adalah Greymoor. Greymoor atau Greyhost adalah tentara vampir yang tinggal di Black Ridge. Di sana, mereka membangun sebuah benteng bernama Greymoor Keep. Klan Greyhost ini hampir punah pada masa Second Era karena para pemimpin mereka dibawa ke Cold Harbor oleh Molakbal. Ketika Greyhost meninggalkan Greymoor Keep, benteng itu dikuasai oleh seorang vampir kuat bernama Lady Esenia yang merupakan seorang ahli alkemi. Pada tahun 582 di masa Second Era, seorang vampir Greyhost bernama Rada Alsaran datang ke Greymoor Keep dengan rencana menghidupkan kembali para pemimpin yang dibawa ke Cold Harbor oleh Molakbal. Lady Esenia kemudian menyerahkan tahta Greymoor Keep kepada Rada Alsaran. Rada dan Esenia membangun tentara besar yang beranggotakan vampir, mayat hidup, dan werewolf. Lady Esenia pada saat itu terus bereksperimen dengan alkemi untuk memodifikasi darah vampir. Ia akhirnya berhasil menciptakan Blood Knights menggunakan alkemi. Yang ke-17 adalah garis keturunan di Valenwood. Ada beberapa klan vampir yang hidup di Valenwood. Bonsamu adalah klan vampir yang memiliki wujud mirip seperti Bosmer biasa. Mereka akan terlihat seperti vampir ketika disinari oleh cahaya lilin. Ada klan Yekef yang dikatakan bisa menelan manusia hidup-hidup. Kemudian ada klan Telboth yang memburu anak kecil. Fucking pedo. Yang ke-18 adalah Kirillith Clan. Kirillith adalah sebuah klan vampir yang tinggal di Valenwood. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah menjadi kabut. Mereka tidak menghisap darah dari makhluk hidup secara langsung, melainkan menggunakan Horvor. Horvor adalah sebuah spesies serangga besar yang menghisap darah. Vampir dari klan Kirillith ini cenderung hidup dalam damai dan jauh dari masyarakat. Secara umum, para vampir hidup secara berkelompok dan bersembunyi dari masyarakat. Masyarakat umum tidak menyukai vampir dan cenderung agresif ketika melihat vampir di tempat-tempat umum. Di Cyrodiil, para vampir hidup berkelompok, membaur menjadi masyarakat dengan kelas sosial tinggi. Di Elsewhere, para vampir hidup bersembunyi, biasanya menempati makam-makam besar yang ada di sana. Mereka dipimpin oleh klan Mother, sama seperti masyarakat Elsewhere pada umumnya. Di High Rock dan Hammerfell, setiap klan vampir hidup dalam kelompok mereka masing-masing, menempati bangunan-bangunan megah yang tersebar di seluruh penjuru Iliac Bay. Selain itu, beberapa dari mereka juga menempati gua-gua dan dungeon yang ada di sana. Di Morrowind, para vampir dibenci oleh masyarakat karena dianggap sebagai salah satu bentuk dari nekromansi. Mereka hidup bersembunyi di berbagai reruntuhan yang tersebar di seluruh penjuru Morrowind. Di Skyrim, para klan vampir hidup berkelompok dengan membangun kastil, baik di atas maupun di bawah tanah. Beberapa kelompok kecil vampir bersembunyi di berbagai gua yang tersebar di Skyrim. Beberapa dari mereka tinggal di gua yang berdekatan dengan pemukiman warga, memudahkan mereka untuk mencari mangsa. Sedangkan mereka yang hidup di kastil menyimpan thrall, yaitu tawanan mortal yang mereka penjara untuk dikonsumsi darahnya. Dengan sesama vampir, mereka bersosialisasi seperti biasa, tetapi beberapa klan ada yang bermusuhan satu sama lain dan akan menjadi agresif jika bertemu anggota klan lain. Beberapa vampir yang dianggap berdarah tipis juga biasanya dibunuh oleh vampir lain karena dianggap sangat tidak murni dan akan membawa perhatian masyarakat kepada kelompok mereka. Beberapa vampir juga bisa menghisap darah dari sesama vampir untuk memuaskan rasa lapar mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Para mortal dianggap sebagai mangsa oleh para vampir. Tetapi, beberapa vampir yang hidup membaur di tengah masyarakat atau di pemerintahan bisa menahan rasa lapar mereka dan mentoleransi masyarakat di sekitar mereka. Mereka tidak secara aktif memusuhi para mortal, melainkan menghisap darah mereka ketika sedang butuh saja. Karena diburu dan dimusuhi oleh vampir, para mortal ini tentunya melawan balik. Muncullah beberapa kelompok pemburu vampir yang mendedikasikan diri mereka untuk memburu dan membunuh para vampir. Beberapa kelompok yang memburu vampir antara lain adalah Dawnguard, Death Hunters, dan Vigilant of Standards. Kelompok Death Hunters dan Vigilant of Standard tidak hanya memburu vampir, melainkan juga hal-hal lain yang mereka anggap sebagai abomination, seperti Daedra dan Weirbeast. Dengan para Weirbeast, beberapa vampir ada yang bersaing dan beraliansi. Ada kelompok vampir yang menganggap bahwa darah mereka lebih tinggi kastanya dari darah para Weirbeast. Ada juga kelompok vampir yang menjadikan Weirbeast sebagai bagian dari tentara mereka. Para vampir tidak memiliki hubungan khusus dengan para Daedra. Mereka bermusuhan sama layaknya dengan para Daedra bermusuhan dengan para mortal. Para vampir juga bisa menghisap darah Daedra untuk memuaskan rasa lapar mereka.
Selain menyembah Molakbal, para vampir juga menyembah beberapa entitas dan Daedric Prince lain. Beberapa entitas yang disembah para vampir antara lain adalah yang pertama, Molakbal. Molakbal adalah pencipta vampir pertama. Ia disembah oleh kebanyakan klan vampir di Tamriel. Mereka yang tidak menyembahnya pun tetap mengakuinya sebagai pencipta vampir pertama. Yang kedua adalah Clavicus Vile. Clavicus Vile adalah Daedric Prince of Bergen atau Dewa Pertukaran. Ia disembah oleh para vampir di Cyrodiil dari kelompok Cyrodiilic Order atau bisa dikenal The Order. Para vampir ini diberikan kemampuan oleh Clavicus Vile untuk bisa berbaur dengan masyarakat dengan cara menyembunyikan wujud vampir mereka. Mereka juga diberikan panduan untuk bisa menahan rasa lapar mereka ketika berada di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah Lamaebal. Lamaebal disembah oleh para klan yang menjadi keturunan langsung garis darahnya. Ia dipanggil Ibu Lamai atau Mother Lamai oleh para vampir dari garis keturunannya. Yang keempat adalah Sangin. Sangin dalam kebudayaan Khajiit adalah dewa darah yang dipercaya merupakan aspek dari Sanguine, Daedric Prince of Debauchery. Beberapa Khajiit menganggap bahwa Sangin menggoda para Khajiit untuk mengisap darah, menjadikan tubuh mereka abadi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sanginlah yang memberikan vampirisme kepada vampir-vampir Khajiit. Yang kelima adalah Nocturnal. Nocturnal adalah Daedric Prince of Shadow. Ia juga disebut Night Mistress yang menguasai malam hari. Karena vampir lebih leluasa beraktivitas di malam hari, mereka mengagungkan Nocturnal atas malam dan kegelapan yang mereka gunakan. Vampir adalah salah satu makhluk preternatural yang dibenci oleh kebanyakan masyarakat, sama seperti Werbeast. Para vampir ini juga berasal dari seorang Daedric Prince, sama seperti Werbeast. Bisa dibilang bahwa vampir dan Werbeast ini seperti saudara kembar yang kadang akur dan kadang bersaing satu sama lain. Mereka memburu dan bersembunyi. Mereka juga sama-sama mendapatkan makanan dari para mortal. Para vampir mengisap darah mortal, sedangkan para Werbeast memakan para mortal. Mereka memiliki pro dan kontra mereka masing-masing. Ada yang menganggap vampir lebih superior, dan juga yang menganggap Werbeast lebih superior. Terlepas dari itu semua, menjadi vampir atau Werbeast adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Menurut kalian bagaimana? Apakah menjadi vampir atau Werbeast sepadan dengan efek samping yang mereka bawa? Well, berakhir sudah pembahasan kita tentang vampir kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan yang belum mendetail. Masih ada tokoh-tokoh terkenal vampir yang belum kita bahas. Tetapi itu akan kita bahas di lain kesempatan karena pembahasan mereka juga cukup luas. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.